Halo, selamat datang di channel YouTube Belajar Akuntansi dari Nol. Pernah kepikiran nggak sih, gimana perusahaan besar kayak Indofood atau Telkom mencatat semua uang yang keluar masuk? Nah, jawabannya ada di akuntansi. Kali ini, kita akan bahas modul 8, akuntansi untuk perseroan 2. Perseroan itu gampangnya, nama lain dari perusahaan. Jadi, kita akan belajar cara mencatat keuangan khusus untuk perusahaan apalagi yang punya banyak pemilik atau pemegang saham. Anggap aja kamu dan beberapa teman patungan bikin usaha. Nah, patungan itu yang disebut modal saham. Setelah setahun, usaha kalian untung besar. Keuntungannya mau diapain? Ada 4 hal utama yang biasanya dicatat akuntan. Pertama, pembagian dividen. Ini bagian paling seru. Dividen itu adalah bagian keuntungan yang dibagi-bagikan ke semua yang ikut patungan, alias pemegang saham. Sama kayak pas kalian bagi rata keuntungan warung. Pembagiannya bisa dalam bentuk uang tunai atau dikasih saham tambahan. Nah, akuntan bertugas mencatat ini supaya semua orang kebagian adil. Kedua, penyesuaian periode sebelumnya. Kadang, akuntan juga bisa salah hitung, sama kayak kamu yang salah hitung kembalian. Nah, penyesuaian ini adalah cara untuk memperbaiki kesalahan pencatatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini penting banget, biar laporan keuangan perusahaan itu jujur dan bisa dipercaya. Ketiga, penyisihan laba ditahan. Nggak semua keuntungan dibagi loh. Perusahaan seringkali menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Nah, uang tabungan ini disebut laba ditahan. Tujuannya macam-macam, bisa buat beli mesin baru, buka cabang baru, atau buat bayar hutang. Intinya, uang ini disiapkan untuk perkembangan perusahaan di masa depan. Keempat, alokasi pajak penghasilan. Semua yang dapat penghasilan wajib bayar pajak ke pemerintah, termasuk perusahaan. Alokasi pajak adalah cara akuntan mencatat kewajiban pajak ini dengan benar, supaya perusahaan nggak salah bayar dan taat aturan. Jadi, intinya, modul 8 ini ngebahas cara mencatat 4 hal penting ini. Dengan belajar ini, kamu jadi paham bagaimana perusahaan mengelola uang dari para pemiliknya. Untuk melengkapi pembahasan kita, mari beralih ke kegiatan belajar 1, yaitu klasifikasi modal. Yuk kita mulai bahas hal yang mungkin terdengar rumit ini dengan cara yang santai. Anggap saja kita lagi membedah dompet sebuah perusahaan. Dompet perusahaan itu, atau yang kita sebut modal saham, sebenarnya cuma dibagi 2 kantong besar. Kantong modal dari investor atau paid-in capital. Ini uang yang langsung dikasih sama pemilik atau investor saat mereka beli saham perusahaan. Kantong untung yang disimpan atau retained earnings, ini adalah sisa keuntungan perusahaan dari jualan atau operasional yang tidak dibagikan ke pemilik, tapi disimpan buat modal atau pengembangan. Tujuan kita hari ini sederhana, yaitu biar kita tahu dari mana saja uang di dompet perusahaan itu berasal. Nanti kita juga bakal bahas beberapa hal seru dan penting, seperti bagian duit jatah pemilik atau dividen, yaitu gimana caranya perusahaan bagi-bagi keuntungan ke pemilik, apakah pakai uang tunai atau malah dikasih saham baru. Istilah-istilah unik seperti surplus modal. Gampangnya, itu uang lebih yang masuk karena investor bayar saham lebih mahal dari harga aslinya. Dapat rezeki nomplok. Contohnya, perusahaan kita dapat sumbangan tanah atau gedung dari pemerintah. Uangnya nggak keluar, tapi aset kita bertambah. Nah, ini kita catat sebagai modal sumbangan. Tak hanya itu, perusahaan juga terkadang membeli kembali saham prioritas mereka. Jika perusahaan membayar harga lebih mahal dari harga saat saham itu pertama kali dijual, selisihnya dianggap sebagai uang saku yang diambil dari laba yang disimpan. Sebaliknya, kalau harganya lebih murah, selisihnya akan menambah kantong modal perusahaan. Bayangkan sebuah perusahaan seperti sebuah celengan besar.
Uang yang masuk ke dalam celengan ini, yang kita sebut modal perusahaan, bisa datang dari berbagai pintu. Pintu pertama adalah pintu utama, yaitu dari saham-saham yang dijual. Uang yang masuk dari sini adalah nilai dasarnya. Tapi, ada kalanya investor saking senangnya dengan perusahaan, mereka rela membayar lebih mahal dari harga dasar sahamnya. Nah, kelebihan uang yang masuk ini dicatat di pintu yang berbeda. Kita sebut premium saham. Kadang-kadang, perusahaan juga dapat rezeki nomplok. Misalnya, pemerintah memberikan hadiah berupa tanah atau gedung secara gratis. Hadiah ini juga dicatat sebagai tambahan modal dari pintu lain yang bernama modal sumbangan. Singkatnya, ada 3 cara berbeda untuk melihat dan melaporkan isi celengan modal ini. Mau dilihat dari pintu per pintu, seperti pada contoh pertama, atau digabungkan berdasarkan jenis pemilik, seperti pada contoh kedua, atau secara sederhana dengan total uang yang disetor, seperti pada contoh ketiga. Meskipun caranya beda-beda, jumlah total uang di celengan itu tetap sama. Mari kita tinggalkan pembahasan tentang penyajian modal saham dalam neraca dan fokus pada alokasi pajak penghasilan. Kadang, cara perusahaan menghitung untung itu beda dengan cara pemerintah menghitung untung untuk pajak. Ini seperti 2 orang yang punya buku harian berbeda. Buku harian perusahaan mencatat untung dengan rapi sesuai aturan akuntansi. Mereka mencatat semua pendapatan dan biaya saat itu terjadi, bahkan jika uangnya belum keluar atau masuk. Di sisi lain, ada buku harian pemerintah yang lebih fokus ke pajak. Mereka punya aturannya sendiri. Hasilnya, ada 3 masalah kecil yang sering muncul. 1. Pendapatan diskon. Beberapa jenis pendapatan seperti bunga dari tabungan langsung dipotong pajak di awal dengan tarif khusus. Jadi perusahaan nggak bisa pakai tarif pajak normal untuk pendapatan ini. 2. Biaya yang nggak dianggap. Perusahaan mungkin mengeluarkan uang untuk sumbangan atau jamuan tamu, tapi pemerintah menganggap biaya itu nggak bisa mengurangi laba saat dihitung pajaknya. 3. Beda waktu catat. Ini yang paling penting. Perusahaan mungkin mencatat pendapatan saat tagihan dikirim atau berdasarkan prinsip akrual. Tapi pemerintah baru menghitungnya saat uangnya benar-benar diterima atau berdasarkan prinsip kas. Beda waktu ini harus dicatat dengan jelas karena bisa mempengaruhi laporan keuangan. Untuk mengatasi ini, perusahaan biasanya membuat satu laporan khusus yang disebut rekonsiliasi. Laporan ini seperti terjemahan yang menjelaskan mengapa untung di buku perusahaan berbeda dengan untung yang dihitung untuk pajak. Jadi, baik perusahaan maupun pemerintah sama-sama paham dari mana angka-angka itu berasal. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Mari kita bayangkan 2 tim sedang menghitung keuntungan sebuah perusahaan. Tim pertama adalah tim pajak yang menghitung untung sesuai aturan pemerintah. Mereka punya cara khusus untuk menghitung beberapa hal, misalnya biaya penyusutan. Dalam kasus ini, mereka menghitung biaya penyusutan aset sebesar 100 juta rupiah. Tim kedua adalah tim akuntansi yang menghitung untung untuk laporan internal perusahaan. Mereka menggunakan metode yang berbeda, sehingga biaya penyusutan yang mereka catat hanya 60 juta rupiah. Karena metode perhitungan yang berbeda, hasil akhir untung yang mereka dapatkan juga berbeda. Tim pajak mendapat laba yang lebih besar, sementara tim akuntansi mendapat laba yang lebih kecil. Ini artinya, pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah juga berbeda dengan yang dicatat di laporan perusahaan. Selisih ini dalam contoh 6 juta rupiah harus dijelaskan. Bayangkan seperti ada selisih uang di kasir. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu. Akuntan akan mencatat selisih itu di buku besar sebagai penangguhan PPh. Jadi, ketika laba yang dihitung tim pajak lebih besar, perusahaan tetap harus membayar pajak sesuai hitungan tim pajak. Namun di laporan internalnya, perusahaan akan mencatat beban pajak sesuai hitungan tim akuntansi dan selisihnya dimasukkan ke akun penangguhan. Tujuannya sederhana, agar laporan keuangan perusahaan tetap jujur dan sesuai dengan aturan, sementara perusahaan tetap patuh membayar pajak dengan benar. Baik, setelah kita selesai dengan alokasi pajak penghasilan, sekarang kita akan berpindah ke topik yang berbeda, yaitu penyisihan saldo laba atau laba yang ditahan. Kadang, sebuah perusahaan mendapatkan untung dan memutuskan untuk tidak membagikan semuanya kepada para pemiliknya. Untung yang disimpan ini kita sebut laba ditahan. Anggap saja ini seperti uang yang kamu sisihkan dari gaji bulananmu.
Nah, perusahaan bisa saja punya tujuan khusus untuk uang yang disimpan ini. Mereka bisa saja bilang, "Yuk, kita sisihkan sebagian uang ini untuk proyek masa depan." Proses ini disebut penyisihan saldo laba. Ini seperti kamu memindahkan sebagian uang dari dompetmu ke dalam celengan khusus berlabel tertentu. Tujuannya bisa macam-macam. Untuk mengembangkan bisnis. Misalnya mereka mau membangun pabrik baru. Jadi mereka bikin celengan khusus berlabel uang untuk ekspansi pabrik. Untuk melunasi utang, bank yang meminjamkan uang mungkin meminta perusahaan untuk menyisihkan sebagian labanya agar mereka yakin utangnya akan lunas. Jadi perusahaan membuat celengan khusus uang untuk bayar utang. Secara akuntansi, proses ini sangat sederhana. Ketika perusahaan memutuskan untuk menyisihkan 50 juta untuk ekspansi, mereka hanya memindahkan uang itu secara virtual dari kantong umum laba ditahan ke celengan khusus ekspansi. Jika rencana ekspansi itu gagal atau dibatalkan, uang di celengan itu tinggal dikembalikan lagi ke kantong umum laba ditahan. Jadi uangnya tidak hilang kemana-mana, hanya berpindah tempat saja. Setelah kita memahami kegiatan belajar 1, klasifikasi modal, mari kita lihat lebih dalam mengenai kegiatan belajar 2, jenis dividen. Mari kita bahas soal dividen dengan cara yang santai. Anggap saja, dividen itu seperti uang saku yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemiliknya. Jadi, dari mana asalnya uang ini? Sebagian besar berasal dari laba perusahaan yang sudah disimpan selama ini atau yang kita sebut saldo laba. Besarnya uang saku ini tidak ditentukan sembarangan. Ada beberapa hal yang memengaruhinya. Pertama, jumlahnya tergantung pada untung bersih perusahaan setelah semua utang dan kewajiban lainnya dilunasi. Kedua, ini adalah keputusan yang diambil bersama-sama oleh para pemilik saham dalam sebuah rapat. Terakhir, jumlahnya bisa ditetapkan per lembar saham atau dalam bentuk persentase dari harga saham. Cara pembagiannya sekarang sudah jauh lebih modern. Kalau dulu, kita harus potong kupon di lembaran saham, lalu bawa ke kantor untuk ambil uangnya. Ribet kan? Nah, sekarang jauh lebih gampang. Perusahaan menunjuk pihak ketiga yang disebut Registrar Office. Merekalah yang akan mengurus semuanya, memastikan uang dividen langsung ditransfer ke rekening bank kita. Jadi kita tinggal duduk manis dan menunggu uang saku masuk ke rekening. Uang saku ini tidak selalu dalam bentuk uang tunai. Kadang-kadang perusahaan juga membagikannya dalam bentuk lain. Dividen tunai atau cash dividend, ini adalah bentuk yang paling umum. Perusahaan membagikan uang tunai langsung ke rekening para pemegang saham. Ini seperti kamu dapat bonus gaji dalam bentuk uang. Dividen saham atau stok dividen, perusahaan tidak memberikan uang, tapi malah memberikan saham tambahan secara cuma-cuma. Jadi, jumlah saham yang kamu miliki jadi lebih banyak, meskipun persentase kepemilikanmu tetap sama. Ini seperti kamu dapat kartu tambahan di permainan yang kamu ikuti. Dividen aset lain atau properti dividen. Ini sangat jarang terjadi. Perusahaan bisa saja memberikan aset selain uang tunai kepada pemegang saham, misalnya properti atau barang berharga lain. Ini seperti perusahaan memberikan hadiah khusus berupa aset fisik pada pemiliknya. Kalau kita bayangkan perusahaan seperti sebuah keluarga, ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi sebelum ayah dan ibu, disebut juga direksi perusahaan, bisa membagikan uang saku berupa dividen kepada anak-anak, disebut juga pemegang saham. 1. Tabungan cukup. Keluarga itu harus punya tabungan atau sisa uang yang cukup di dalam celengan mereka. Dalam bahasa perusahaan, artinya mereka punya laba ditahan yang jumlahnya memadai dan tidak terikat untuk keperluan lain. 2. Uang tunai di saku. Tidak hanya punya tabungan, mereka juga harus punya uang tunai atau aset yang bisa langsung dibagikan. Ini berarti perusahaan punya kas yang cukup di tangan untuk dibagikan sebagai dividen. 3. Kesepakatan resmi. Ayah dan ibu tidak bisa sembarangan membagikan uang saku. Harus ada keputusan resmi dari direksi yang menyetujui pembagian tersebut. Ini memastikan semua pembagian dilakukan secara terencana dan adil. Selanjutnya, penting untuk tahu, ada 3 tanggal kunci dalam pembagian dividen. Anggap saja ini seperti proses pengumuman hadiah. Pertama, ada tanggal pengumuman. Ini adalah saat tim manajemen perusahaan dengan bangga mengumumkan, kami akan membagikan dividen sebesar Rp100 per saham. Sejak saat ini, dividen ini sudah menjadi janji atau utang perusahaan yang harus dibayar.
Kedua, ada tanggal pencatatan. Ini adalah tanggal potret. Siapapun yang memiliki saham pada tanggal ini, wajahnya akan terpotret dan berhak mendapatkan dividen. Jadi kalau kamu beli sahamnya setelah tanggal ini, kamu tidak dapat jatah dividennya. Terakhir, ada tanggal pembayaran. Ini adalah saat dividennya benar-benar cair dan masuk ke rekening para pemegang saham. Kamu tinggal cek saldo di bank dan melihat uangnya sudah masuk. Untuk melengkapi pembahasan kita, ada beberapa hal unik yang perlu kamu tahu. Pertama, soal dividen yang tidak diambil. Bayangkan perusahaan seperti sedang membagikan hadiah, tapi ada beberapa orang yang lupa mengambilnya sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah 5 tahun, hadiah itu otomatis dianggap hangus dan kembali jadi milik perusahaan. Makanya, penting untuk memastikan kamu selalu mengecek rekening saat ada pembagian dividen loh. Kedua, ada istilah khusus untuk dividen yang dibagikan ke pemilik saham prioritas. Dividen ini tidak langsung menjadi utang perusahaan sampai direksi secara resmi mengumumkannya. Jadi, kalau perusahaan belum mengumumkan pembagiannya, dividen ini tidak bisa ditagih. Namun, kalau dividen itu sudah menunggak, misalnya dividen tahun lalu belum dibagikan, perusahaan harus jujur dan mencatatnya. Biasanya mereka akan membuat catatan kecil di laporan keuangan, seperti ada utang dividen 30 juta yang belum dibayarkan, supaya semua orang tahu. Mari kita lihat lebih dalam mengenai dividen tunai. Dividen tunai itu pada dasarnya adalah sebagian dari untung perusahaan yang dibagikan ke para pemiliknya dalam bentuk uang. Cara menghitungnya bisa berbeda. Untuk saham prioritas, biasanya dihitung pakai persentase dari harga dasarnya. Sedangkan untuk saham biasa, dihitung per lembar saham yang kita punya. Setelah dijumlahkan, total itulah yang akan dibagikan. Kapan dibagikan? Banyak perusahaan punya jadwal tetap, entah itu per 3 bulan atau per 6 bulan. Sebelum memutuskan seberapa besar dividen yang akan dibagikan, perusahaan akan mempertimbangkan beberapa hal. Mereka akan melihat berapa banyak uang di kas yang ada, apakah mereka punya rencana besar seperti mau membangun pabrik baru, apakah ada utang besar yang akan jatuh tempo, dan bagaimana prediksi kondisi ekonomi ke depan. Semua ini dilakukan agar perusahaan tetap sehat. Dalam pencatatannya, ada 3 tahap penting yang harus dipahami. Saat perusahaan mengumumkan dividen, mereka membuat janji. Janji ini dicatat sebagai utang yang harus dibayar. Di akhir tahun, janji ini dicatat lagi di pembukuan dan mengurangi saldo keuntungan perusahaan yang ditahan. Saat pembayaran dilakukan, perusahaan melunasi utang janji tadi dan uang kas mereka berkurang. Jadi, seluruh prosesnya transparan dan terencana dengan baik. Setelah kita memahami dividen tunai, mari kita lihat lebih dalam mengenai dividen saham. 1. Pengertian dividen saham atau saham bonus. Bayangkan, Anda memiliki sebuah warung makan kecil. Di akhir tahun, warung Anda untung besar. Nah, keuntungan ini bisa Anda gunakan untuk 2 hal. Pertama, dibagikan langsung ke pemilik warung, dalam hal ini Anda sendiri. Ini seperti dividen tunai. Anda menerima uang tunai dari keuntungan. Atau bisa diinvestasikan kembali ke warung. Misalnya, Anda menggunakan keuntungan itu untuk membeli oven baru atau memperluas area makan. Nah, dalam dunia saham, ini adalah konsep dividen saham atau sering disebut saham bonus. Jadi, dividen saham adalah dividen yang tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk saham tambahan perusahaan itu sendiri. Ini pada dasarnya adalah cara perusahaan membesarkan modal dengan menggunakan keuntungan yang seharusnya dibagikan sebagai dividen. 2. Perbedaan dividen saham dengan dividen tunai. Perbedaan utamanya sangat sederhana. Pertama, kalau dividen saham, perusahaan tidak mengeluarkan kas atau aset lainnya. Sebaliknya, laba atau keuntungan yang seharusnya dibagikan itu ditanam kembali untuk ekspansi atau membeli fasilitas baru. Ini seperti Anda menggunakan keuntungan warung untuk membeli oven baru, bukan untuk membeli barang pribadi. Sedangkan dividen tunai,
perusahaan mengeluarkan cash dari kas perusahaan untuk diberikan kepada pemegang saham. Ini seperti Anda mengambil uang dari keuntungan warung untuk dimasukkan ke dompet pribadi. 3. Pengaruh dividen saham terhadap struktur modal perusahaan. Ini adalah bagian teknisnya, tapi mari kita sederhanakan. Bayangkan warung Anda memiliki 2 kotak uang. Kotak 1, modal saham. Ini adalah uang awal yang Anda setorkan untuk memulai warung. Kotak 2, laba ditahan. Ini adalah semua keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum Anda ambil. Ketika perusahaan memberikan dividen saham, yang terjadi adalah sejumlah uang dipindahkan dari kotak laba ditahan ke kotak modal saham dan adio modal saham. Adio modal saham adalah semacam tambahan modal di luar nilai nominal saham. Meskipun uang dipindahkan dari satu kotak ke kotak lain, jumlah total uang di kedua kotak tersebut tidak berubah. Total modal perusahaan tetap sama, hanya bentuknya saja yang berubah. 4. Jurnal akuntansi untuk dividen saham. Akuntansi mencatat setiap perubahan ini. Anggap saja ini seperti buku harian keuangan perusahaan. Saat pengumuman, perusahaan mengumumkan rencana pembagian dividen saham. Jurnalnya mencatat bahwa sejumlah uang akan dikeluarkan dari dividen saham dan masuk ke dividen saham yang akan dibagikan dan adio modal saham biasa. Ini seperti membuat catatan bahwa saya akan memindahkan uang 30 juta, dengan 20 juta akan menjadi saham dan 10 juta menjadi tambahan modal. Saat pencatatan dan penerbitan perusahaan benar-benar membagikan sahamnya, jurnalnya mencatat bahwa dividen saham yang akan dibagikan berubah menjadi modal saham biasa. Ini seperti menandai tugas pindahkan uang 20 juta sudah selesai dan uangnya kini benar-benar menjadi modal. 5. Dampak pada laporan keuangan perusahaan. Dividen saham tidak membuat perusahaan lebih kaya atau lebih miskin. Pertama, modal saham dan adio saham, jumlahnya meningkat. Yang kedua, laba ditahan, jumlahnya berkurang. Yang ketiga, total modal sendiri, jumlahnya tetap tidak berubah. Yang keempat, jumlah saham beredar, jumlahnya bertambah. 6. Dampak pada pemegang saham. Sekarang bagaimana dampaknya bagi Anda sebagai pemilik saham? Bayangkan Anda punya 1000 lembar saham, perusahaan memberikan dividen saham 5%. Yang pertama, jumlah saham Anda bertambah. Anda sekarang memiliki 1050 lembar saham, yaitu 1000 ditambah 5% dari 1000 lembar saham. Yang kedua, total nilai saham Anda tetap sama. Meskipun jumlah lembar saham Anda bertambah, total nilai kepemilikan Anda dalam rupiah tidak berubah. Ini seperti uang Rp500.000 ditukar menjadi uang pecahan Rp20.000. Jumlah uangnya tetap Rp500.000, tapi jumlah lembar uangnya bertambah. Yang ketiga, persentase kepemilikan Anda tetap sama. Jika sebelum dividen saham Anda memiliki 0,5% dari total saham perusahaan, setelah dividen saham pun persentase kepemilikan Anda tidak berubah. Yang keempat, nilai buku per lembar saham menurun. Karena total nilai kepemilikan Anda sama, tetapi jumlah lembar sahamnya bertambah, maka nilai per lembar sahamnya akan menurun. Selanjutnya, kita akan membahas dividen non-kas atau properti dividen. Bayangkan sebuah perusahaan, sebut saja PT Sejahtera, yang ingin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, tapi kali ini bukan dalam bentuk uang tunai. Ini seperti saat orang tua ingin memberi hadiah ke anak-anaknya, tapi alih-alih memberi uang, mereka justru memberikan barang, seperti mainan atau sepeda. Nah, dalam dunia bisnis, ini disebut dividen non-kas atau properti dividen. Jadi dividen non-kas ini adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk aset yang bukan uang. Aset itu bisa apa saja, misalnya saham perusahaan lain, efek, barang-barang dagangan dari gudang, atau bahkan surat utang. Ini semua adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu bagaimana perusahaan mencatatnya? Pembagian dividen ini dicatat berdasarkan harga pasar dari aset yang dibagikan. Misalnya, jika perusahaan membagikan mobil tua yang awalnya dibeli seharga 50 juta rupiah, tapi sekarang harga pasarnya sudah turun jadi 40 juta rupiah, maka perusahaan akan mencatat pembagian dividennya dengan nilai 40 juta rupiah
bukan 50 juta rupiah. Nah, dari proses ini, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini muncul dari selisih antara nilai buku atau harga saat perusahaan membeli aset tersebut dengan harga pasar saat aset itu dibagikan. Misalnya, jika mobil tua tadi punya nilai buku 50 juta rupiah, tapi harga pasarnya 60 juta rupiah, selisih 10 juta rupiah ini akan dicatat sebagai keuntungan perusahaan. Ini mirip seperti Anda menjual barang lama di rumah yang ternyata harganya naik. Keuntungan dari penjualan itu dicatat sebagai pendapatan ekstra. Sederhananya, dividen non-kas adalah cara kreatif perusahaan berbagi keuntungan dengan membagikan aset, bukan uang, dan dalam prosesnya perusahaan bisa saja mencatat keuntungan dari selisih nilai aset tersebut. Mari kita lanjutkan dengan pemecahan saham atau stock split, yang juga tidak kalah penting. Bayangkan Anda punya satu batang coklat besar yang harganya Rp10.000. Coklat ini mahal, jadi tidak semua orang bisa membelinya. Agar lebih banyak orang bisa merasakan coklat Anda tidak mengubah resep atau total beratnya. Tapi Anda memecah batang coklat itu menjadi dua bagian yang lebih kecil, masing-masing seharga Rp5.000. Total nilai coklatnya tetap Rp10.000, tapi sekarang lebih terjangkau. Nah, dalam dunia saham, ini persis seperti pemecahan saham atau stock split. Jadi, apa itu pemecahan saham? Itu adalah tindakan perusahaan untuk mengurangi nilai nominal per lembar saham. Pada saat yang sama, mereka menambah jumlah lembar saham yang beredar secara proporsional. Ini tidak mengubah total nilai perusahaan sama sekali. Karena tidak ada perubahan pada akun perusahaan, proses ini bahkan tidak perlu dicatat di jurnal akuntansi. Contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan punya 100.000 lembar saham dengan harga Rp10.000 per lembar. Setelah pemecahan saham, jumlah lembar sahamnya jadi 200.000 lembar dan harga per lembar jadi Rp5.000. Jadi, bagi investor dampaknya sederhana. Jika Anda sebelumnya punya 50 lembar saham, sekarang Anda akan punya 100 lembar saham. Tapi total nilai investasi Anda tetap sama. Lalu apa tujuan utamanya melakukan ini? Tujuannya adalah untuk menurunkan harga pasar per lembar saham dan mendorong lebih banyak investor untuk memiliki saham perusahaan. Dengan harga yang lebih terjangkau, saham tersebut jadi lebih menarik bagi investor kecil. Membuat saham perusahaan lebih likuid atau mudah diperdagangkan dan bisa menarik lebih banyak pemodal. Selanjutnya, kita akan membahas dividen dan saham treasury. Contohnya, kita bisa lihat bahan-bahan utama yang membentuk kue ulang tahun besar sebuah perusahaan bernama PTY. 1. Modal saham. Ini ibarat adonan dasarnya, yaitu uang yang dikumpulkan dari para pemilik pertama perusahaan. 2. Laba ditahan. Ini adalah krim tambahan yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan selama bertahun-tahun. Daripada dibagi-bagi, keuntungan ini disimpan untuk memperbesar kuenya di masa depan. 3. Saham treasury. Ini bagian yang menarik. Saham ini ibarat perusahaan membeli kembali potongan-potongan kecil dari kuenya sendiri dari beberapa pemilik saham. Mengapa begitu? Mungkin perusahaan ingin membagikannya lagi nanti, atau ingin mengurangi jumlah potongan kue yang beredar. Intinya, potongan ini sekarang ada di tangan perusahaan itu sendiri, bukan di tangan orang lain. Total ukuran kue atau total modal sendiri perusahaan adalah gabungan dari semua bahan tadi. Sekarang, mari kita bicara tentang dividen. Dividen adalah potongan kecil dari kue yang dibagikan ke para pemilik saham atau pemilik potongan kue. Dalam contoh, perusahaan membagikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perusahaan tidak membagikan dividen untuk potongan kuenya sendiri atau saham treasury. Jadi, yang dihitung hanya potongan-potongan kue yang beredar di tangan orang lain. Jumlah saham yang beredar adalah 1 juta lembar dikurangi 20.000 lembar, yaitu potongan kue yang dibeli kembali oleh perusahaan, sehingga menjadi 980.000 lembar. Jadi, dividen yang dibagikan adalah Rp100 dikali 980.000 lembar. Totalnya 98 juta. Seolah-olah perusahaan hanya membagikan uang dari keuntungannya kepada pemilik saham yang asli, bukan kepada dirinya sendiri.
Untuk melengkapi pembahasan kita, mari beralih ke contoh 2, yaitu split stock atau pemecahan saham. Bayangkan sebuah pizza besar yang dibagi menjadi potongan-potongan kecil. Itu adalah cara termudah untuk memahami stock split. Dalam gambar tersebut, sebuah perusahaan melakukan stock split 2-1. Artinya, setiap satu lembar saham yang lama dipecah menjadi 2 lembar saham yang baru. Sebelum stock split, perusahaan ini memiliki modal dasar 1 miliar rupiah yang setara dengan 100.000 lembar saham dengan harga Rp10.000 per lembar. Dampaknya nilai nominal sahamnya menjadi setengah, yaitu Rp5.000 per lembar, tapi jumlah sahamnya jadi 2 kali lipat. Hebatnya, total modal perusahaan sebesar 1 miliar rupiah tidak berubah sama sekali, hanya ukuran potongan sahamnya yang berbeda. Sesudah stock split, jumlah saham yang beredar menjadi 2 kali lipat, yaitu 178.000 lembar. Tentu saja, jumlah saham treasury juga ikut berlipat ganda, dari 1.000 lembar menjadi 2.000 lembar. Jadi, sama seperti memotong pizza, total pizza tidak berkurang, hanya jumlah potongannya yang bertambah, membuat setiap potongannya lebih terjangkau. Begitulah cara kerja stock split dalam dunia saham. Mari kita lanjutkan dengan laba yang ditahan, yang juga tidak kalah penting. Bayangkan laba yang ditahan perusahaan sebagai uang tabungan di celengan. Ada 2 celengan utama. Celengan khusus, yaitu laba ditahan yang disisihkan. Ini adalah tabungan yang sudah diikat untuk tujuan tertentu, misalnya untuk ekspansi usaha. Saldo awalnya Rp180 juta dan ditambah lagi Rp200 juta. Jadi, saldo akhir celengan ini sekarang Rp380 juta. Uang ini tidak boleh disentuh untuk hal lain. Celengan umum, yaitu laba ditahan tidak disisihkan. Ini adalah sisa tabungan yang lebih fleksibel. Saldo awalnya Rp1,5 miliar ditambah laba tahun ini Rp600 juta. Dari total itu, perusahaan mengambil Rp225 juta untuk dividen tunai, untuk dibagikan ke pemilik, dan Rp200 juta untuk ditransfer ke celengan khusus. Saldo akhirnya Rp1,775 miliar. Pada akhirnya, total tabungan perusahaan atau total laba ditahan adalah gabungan dari kedua celengan itu, yaitu Rp2,155 miliar.